Jadi baterai lithium ion untuk kendaraan listrik, khususnya untuk mobil listrik, ya, diklasifikasikan berdasarkan jenis material katodanya, ya. Di mana yang paling banyak digunakan ada 4 tipe ini, ya. Yang pertama adalah NCA, nikel kobalt aluminium oxide, kemudian LMO, lithium manganese oxide, kemudian NMC, nikel manganese kobalt oxide, ya, dan LFP atau lithium iron phosphate, ya. Jadi dari 4 tipe ini 2 itu berbasis nikel, ya. Dalam hal ini adalah NCA, nikel kobalt aluminium oxide, dan NMC, ya, atau nikel manganese kobalt, ya, di mana nikel itu digunakan untuk memberikan energy density yang tinggi, ya, dan juga mengurangi proporsi kobalt sehingga harga baterai itu menjadi lebih murah, ya. Nanti untuk varian NMC itu proporsi antara nikel manganese kobalt itu bervariasi, ya, dan yang banyak digunakan saat ini juga tipe 811, ya. 811 itu maknanya proporsi massa dalam hal ini adalah mol, ya. Nikel, manganis, dan kobalt itu adalah 8:1 ya. Seperti itu. Kemudian manganis itu memberikan kestabilan termal, ya, yang lebih baik. Oke. Berikut ini perbandingan 4 tipe, ya, untuk baterai EV itu yang saya kutip dari Deutsche Bank. Ini sudah agak lama, ya, tapi masih relevan, ya. Nanti di slide berikutnya akan ada perbandingan yang lainnya lagi, ya. Jadi NCA, nikel kobalt aluminium oxide ini, ya, mempunyai energy density paling tinggi, ya, di antara keempat tipe ini. Ya, jadi energy density ini di sini dalam watt hour per kilogram satuannya, ya. Itu kelebihannya, dan juga tentu inline juga dengan power density-nya, ya. Kalau power density Anda hilangkan hour-nya di situ, ya, jadi watt per kilogram. Kemudian kekurangannya aspek safety-nya, ya. Jadi dengan kandungan kobalt yang tinggi, aspek safety-nya ini menjadi tidak sebaik LMO, ya, dan juga LFP, ya. Di Anda lihat di sini LFP, lithium iron phosphate, itu kelebihannya adalah di safety, ya. Demikian pula LMO, ya, lithium manganese kobalt, ya. Nah, itu juga safety menjadi salah satu kelebihannya, sehingga banyak digunakan untuk kendaraan public transportation, ya, yang tidak perlu energy density yang tinggi, ya, namun safety, ya, menjadi concern utama di situ. Kemudian juga cost, ya, karena proporsi kobalt di sana, jadi kobalt menjadi logam paling mahal di situ, ya. Lalu juga umur pakai dan ring of charge-nya, ya. Nah, ini beberapa baterai makers-nya, ya. Jadi baterai makers ini tidak atau umumnya tidak sama dengan EV maker-nya, ya. Kalau EV makers itu kan ada misalnya Tesla, gitu, ya, Toyota. Tapi kalau baterai itu, ya, Panasonic, Samsung, ya, CATL. Jadi berbeda, ya, berbeda corporate. Kemudian LMO tadi saya sudah sebutkan, ya, safety, kemudian juga cost, ya, karena kan manganis itu logam yang ya jauh, ya, harganya di mangan itu dibandingkan dengan nikel, apalagi kobalt, ya. Tapi kekurangannya adalah umur pakai dan juga sekira energy density juga, ya.
energy density-nya tidak sebaik misal baterai berbasis nikel ya, misalnya NCA dan NMC. Kemudian MMC ya, ini yang banyak dikembangkan ya, yang paling banyak diproduksi saat ini ya. Itu kelebihannya adalah energy density-nya meskipun sedikit ini ya, tahun 2009 ini lebih rendah dari NCA, tapi safety-nya lebih bagus ya. Kemudian tentu cost-nya ya, harganya juga lebih rendah karena proporsi nikel yang lebih rendah, yang lebih tinggi dibandingkan kobalt pada NCA. Kemudian LFP ini juga banyak dikampanyekan bisa menggantikan baterai EV berbasis nikel ya. Tapi ya sebenarnya energy density-nya itu belum sebaik NMC. Tapi dari sisi cost ya dan safety dia mempunyai kelebihan. Ya, jadi di sini kan hanya litium dan besi fosfat saja ya, tidak perlu logam yang mahal seperti nikel dan kobalt. Ya, ini yang perlu Anda pahami ya. Perakitan sel baterai menjadi baterai mobil listrik ada dua tipe ya. Di sini ada tipe prisma dan tipe silinder ya. Jadi pada dasarnya dari sel itu akan dirangkai menjadi modul, lalu dirangkai menjadi pack ya. Battery pack baru digunakan di kendaraan listrik. Sebagai contoh ini dari Panasonic ya, digunakan pada Tesla Roadster ya. Jadi baterainya dari Panasonic. Ini apa? Diperlukan 69 sel per brick ya. Lalu 9 brick per modul. Ya, sehingga totalnya ada 6.831 sel baterai ini ya. Yang kecil-kecil ini yang digunakan pada EV tipe Tesla Roadster ini ya. Di mana dia diletakkan? Diletakkan di bagian bawah ya. Di bagian bawah jok itu. Jadi banyak sekali ya, dan 6.831 yang tersusun pada 11 modul ya dan 9 brick. Kemudian yang di bawah yang tipe prisma ya, di kuliah yang lalu saya sudah tunjukkan ya tipe prisma ini. Nah, ini misalnya untuk Nissan Leaf ya yang lebih kecil. Jadi di sini hanya ada 192 sel saja ya, prismatic cell yang membentuk per 4 selnya itu satu modul dan total keseluruhan ada 48 modul ya. Sehingga 48 modul kali 4 totalnya ada 192 sel ya, sel prismatik. Nah, ini yang tipe lainnya Tesla Model S ya. Baterainya adalah 18650 dengan ukuran AA ya. Ukuran AA itu kan cukup kecil ya. Nah, ini lebih banyak lagi. Diperlukan totalnya 7.104 baterai ya. Jadi ada sebanyak di sini 16 modul ya. Anda bisa lihat ini ada 2 di depan ya. Kemudian di bagian belakang ini ada 2 2 kolom ya, dan ada berapa baris ini? Ada 7 ya. Jadi totalnya ada 16 modul ya, dan satu modulnya itu terdiri dari 444 baterai ini. Ya. Jadi cukup banyak ya di bagian bawah dipasang ya. Ada 7.104 baterai yang bentuk baterai pack. Dari sebanyak 7.104 sel baterai litium ini ya, berat litiumnya hanya 7 kg ya. Karena litium itu logam paling ringan ya.
di mana keseluruhan berat baterainya ya, keseluruhan dari baterai packnya itu 1.200 pound ya, kurang lebih 600 sekian kilo ya. Nah, litiumnya hanya 7 kilo saja. Ya, nah ini yang membuat energy density-nya tentu baik ya, semakin ringan dari berat baterai, energy density-nya semakin tinggi, dan tentu beban terhadap berat EV-nya juga menjadi rendah ya. Jadi kalau baterainya sendiri sudah berat ya, beban terhadap kendaraannya menjadi meningkat ya, sehingga beban baterainya menjadi meningkat juga gitu. Oke. Ya, ini jenis LCO, NCA dan NMC ya. Jadi LCO lithium cobalt oxide ya, lalu NCA itu tadi sudah dibahas, lithium nikel cobalt aluminium oxide ya, lini CaLO2 ya. Lalu di sebelahnya ini NMC yang terdapat pada 5 varian ya. NMC 111 artinya proporsi mol ya, sebenarnya proporsi mol dari perbandingan mol dari nikel, manganis, kobalt. Nah, kalau persen di sini persen massa ya, persen massanya ya 30-30-28 ya. Kalau nikel dan kobalt kan hampir sama ya, berat atomnya 58,7 dan 58,8 ya. Kemudian NMC 433, NMC 532, NMC 622 dan NMC 811. Jadi di sini proporsi massa nikelnya yang abu-abu muda ini 72% ya, dibandingkan lithium dibandingkan kobaltnya 9% ya, lalu 8% adalah mangan dan litiumnya 11% ya. Untuk menurunkan harga, proporsi kobalt dalam material katoda semakin dikurangi ya. Dan jenis yang banyak dikembangkan adalah tipe NMC, di mana proporsi massa nikel dapat mencapai 72% dengan rasio mol NiMnCO adalah 811 ya, yang ini ya. Oke. Berikut ini perbandingan performa 4 jenis baterai ya. Ini mirip dengan tabel tadi ya. Jadi ini digunakan sebanyak 6 parameter ya. Yang pertama adalah specific energy, specific power, safety, performance. Di luar specific energy dan specific power ya. Performance ini misalnya ya jarak tempuh dalam sekali charging ya, lalu ketahanannya atau kecenderungannya untuk mengalami self discharge, kemudian lifespan atau umur pakai, dan cost ya. Jadi Anda tahu ya cara membacanya, kalau di paling ujung ini berarti nilainya paling tinggi ya untuk aspek spesifik energi. Kemudian untuk spesifik power dia nilainya 2 dari 5 gitu ya untuk LCO. Kemudian NCA ini spesifik energi, spesifik powernya tinggi, performanya tinggi ya, tapi cost-nya ini mahal ya. Jadi nilainya 2 dari 5 gitu. Jadi dibandingkan dengan LCO, NMC itu mempunyai energi spesifik yang lebih tinggi ya. Sama ya dengan LCO, namun umur pakai ya dan keamanan lebih baik ya dibandingkan dengan yang berbasis kobalt. Juga dibandingkan dengan NCA ya. Jadi yang proporsi kobaltnya tinggi cenderung cost-nya mahal ya, sehingga nilai cost-nya rendah. Demikian pula safety-nya ya, safety-nya juga rendah. Oke. Perkiraan pertumbuhan industri mobil listrik ini akan pesat ya. Ini profil
pertumbuhan kendaraan berbasis bahan bakar fosil dan juga EV ya, baik itu BEV, jadi BEV itu baterai EV ya, electric vehicle yang menggunakan baterai, lalu yang lainnya kan menggunakan fuel cell ya, dan hybrid ya. Jadi pada tahun 2040 ya, kurang lebih ya 2 dekade ke depan ya, perkirakan menurut Bloomberg Energy Finance tahun 2018 ya, total proporsi dari mobil listrik ini kurang lebih ya sekitar 50% ya dari total EV yang dijual ya di pasar gitu. Di mana sebagian besar Anda bisa lihat yang warnanya ungu ini ya adalah EV, electric vehicle, mobil listrik yang berbasis baterai ya. Oke. Di mana ya dalam hal ini baterai itu merupakan komponen kunci ya dan berkontribusi sekitar 35-40% dari harga mobil listrik saat ini ya, cukup tinggi ya. 35-40% sendiri itu harga baterainya saja, dan memang simple ya. Mobil listrik ini jika dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil, jadi baterai nanti ada ke motor listrik sudah gitu ya, menggerakkan roda. Di mana komponen biaya terbesar untuk baterai itu adalah biaya materialnya ya, mencapai kurang lebih 60% ya dari total biaya pembuatan baterai. Nah, sisanya apa ya? Biaya tenaga kerja ya, biaya maintenance pabriknya, biaya marketing ya, tapi biaya materialnya saja adalah 60% ya, sehingga ya challenge-nya adalah bagaimana mendapatkan material yang lebih murah ya. Misalnya bukan isu ya, sudah diproduksi komersial baterai sodium ion ya, menggantikan lithium ion ya. Saya pernah sampaikan ya di kuliah yang lalu ya, tentu kalau bisa digantikan dengan sodium yang ketersediaannya itu lebih melimpah ya, lebih mudah didapatkan ya, akan membuat harga baterainya lebih murah ya dibandingkan lithium ya. Kemudian juga mengurangi proporsi kobalt ya dengan menaikkan proporsi nikel. Nah, itu arahnya ke sana ya, untuk mendapatkan harga material yang lebih murah. Dan dari 60% material ini, kontribusi terbesar adalah material katodanya ya. Jadi kalau material anodanya ya grafit atau silikon itu tidak semahal material katoda. Ini estimasi pertumbuhan EV di Indonesia ya. Jadi di Indonesia program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini sudah dipayungi polisinya ya melalui Perpres nomor 5 tahun 2019 ya. Jadi sudah didorong melalui Perpres ya. Nah, ini data atau paparan dari Kementerian Perindustrian tahun 2018 ya. Jadi di tahun 2018 ini ditargetkan tahun 2025 ya, 4 tahun ke depan, persentase EV dari total yang diproduksi dan yang dijual kurang lebih sudah 20% ya. Nah, kita lihat saja apakah itu bisa dipenuhi. Kalau saat ini ya masih sangat rendah ya proporsinya dibandingkan dengan total mobil listrik, mobil yang ada di pasar ya. Jadi ini total unitnya, lalu persentase LCEV-nya ya. LCEV itu adalah low carbon electric vehicle. Kemudian persentase KBH2. KBH2 itu kendaraan bermotor roda 4 yang hemat energi dan harga terjangkau ya. Jadi yang cc-nya kecil ya, seperti Honda Brio atau Toyota Agya ya, contoh saja ya. Nah, jadi
apa namanya cenderung nanti ditargetkan light EV ini, LCEV ini ya, low carbon electric vehicle ini menggantikan proporsi dari atau persentase dari ini KBH2 ini ya, yang mobil berukuran kecil ya. Jadi tahun 2025 20%, 2030 25%, dan 2035 30%. Ya, jadi ini garis paling atas ini adalah produksinya di 2025 misalnya 2 juta ya. Kemudian penjualan ini di dalam negeri ya 1.690.000 unit. Jadi sisanya diekspor. Ya. Kemudian kita yang cukup besar itu adalah pasar kendaraan roda 2 ya. Jadi tahun 2020 itu produksinya sudah 8 juta unit ya. Di mana persentase motor listriknya juga sudah tinggi ya. 10% ya. Tapi ini data 2018 jadi itu prediksi ya. Prediksi tahun 2020 10%, 2025 naik 20% ya. 2030 25% ya. Dan ekspornya juga ditargetkan sudah mencapai 2 juta ya tahun 2035. Ya memang kalau dari sisi kebutuhan material untuk baterai tidak sebesar mobil listrik ya, tetapi kalau lihat volumenya jauh lebih besar ya, karena kita ya negara dengan penduduk yang besar dan proporsi pengguna kendaraan roda 2 motor ini Anda bisa lihat sendiri ya, cukup besar ya di Indonesia ini. Oke. Berikut ini ditunjukkan kapasitas baterai versus berat mobil listrik untuk beberapa merek ya. Ini dikutip dari Steinbuch ya, artikel tahun 2012. Ya, jadi 9 tahun lalu. Jadi dalam 9 tahun itu sudah cukup banyak perkembangannya sebenarnya ya. Nah, di sini kalau Anda lihat kapasitas baterainya sendiri paling tinggi dari sekian mobil yang ada di tahun 2012 ini ya, yang dilakukan penulisan artikelnya itu paling tinggi adalah 90 kWh. Ya, mobil apa saja, misalnya Tesla Model S ya. Nah, kapasitas ini berbanding lurus dengan massa mobilnya ya. Untuk massa mobil yang lebih tinggi ya tentu kapasitas baterainya juga harus lebih tinggi. Ya. Kemudian ya berat mobil itu sampai dengan 2,5 ton ya di sini. Waktu isi ulangnya ini data tahun 2012 itu 3 sampai 24 jam. Ya, 3 sampai 24 jam itu dia di grafik ini tidak ditunjukkan ya. 3 sampai 24 jam. Oh ini ya, ini yang apa namanya? Secondary access dari sumbu Y-nya ini ya. Ini adalah waktu chargingnya. Jadi paling cepat itu 3 jam ya. Nah, jenisnya apa? Ya tergantung ini masa mobilnya ya. Kalau 1000 kilo cepat chargingnya fast charging ya, contohnya ini apa Mitsubishi e-MIV ini ya. Lalu ada Reno ini ya, Reno Twizy ini. Nah, kalau Tesla Model S dengan 2500 kilo ya chargingnya memerlukan 24 jam ini ya. Memerlukan 8 jam ini. 8 jam. Sebentar ini satu lagi apa ya ini? 8. Oh, pakainya yang ini ya, yang di kirinya ini. Jadi 24 jam perlunya ya. Nah, itu memang juga terus masih dikembangkan ya, menjadi concern juga seberapa lama proses chargingnya ini ya. Ketika terlalu lama ya Anda mau gunakan gitu ya, tapi chargingnya belum selesai kan gitu ya. Paling tidak
ya selama-lamanya mungkin 8 jam masih oke ya. Anda pulang dari kuliah atau dari kerja gitu ya, nanti di rumah dilakukan charging pukul berapa, misalnya pukul 17, 8 jam itu sudah pukul berapa gitu ya, sudah pukul 3 dini hari. Jadi nggak bisa juga ya, jadi harus diatur sehingga nanti ketika harus dilakukan pelepasan koneksinya itu ya tidak di waktu di mana Anda tidur kan gitu ya. Nah, sebaliknya juga bagaimana charging ini tidak mengganggu aktivitas ya, aktivitas pengguna dari EV ini. Oke, kemudian jarak tempuhnya saat baterai penuh 1 kali charge ya, ini 100 sampai 400 km. Nah, ini jarak itu ini di sini. Ya, jadi kalau yang kecil-kecil ini ya jaraknya pendek ya, tapi kalau 400 kilo ya ini yang 2 tipe ini ya bisa ya, Tesla Model S lalu BYD E6. Tapi sekarang juga sudah cukup pesat ya perkembangannya. Jadi ini sekali lagi data tahun 2012. Ya, ini dari bateraiuniversity.com diberikan data charging time ya untuk berbagai tipe baterai dan juga luaran energinya ya. Lalu modelnya ya, misalnya ini Toyota Prius ya, ini hybrid ya, hybrid. Jadi ini baterainya adalah lithium ion, tidak disebutkan tipe apa ya. Nah, ini hanya 11 kilo saja ya, 11 kilo saja. Lalu charging time-nya 3 jam ya. Kemudian Chevy ini yang hybrid juga ya, ini menggunakan baterainya NMC ya, bisa 1 kali charging 64 km ya. Kemudian yang lain-lainnya ya, yang lain-lainnya. Jadi yang membedakannya di sini adalah driving range dalam 1 kali charge ya. Lalu juga waktu chargingnya ya. Misalnya ini Smart Volvo ya, bukan Volvo tapi Volvo. Ini ada yang 8 jam ya pada 115 volt ampere ya, VAC. VAC ya, 115 VAC dan 15 ampere ya, atau 3,5 hours kalau dia tegangannya 230 volt ya, dan arusnya 15 ampere. Kemudian BMW i3 ya, ini 4 jam ya. Nah, ini bisa sampai 345 km sekali charging ya. Nah, kalau di dalam kota jarak tempuhnya itu kan ya di bawah 30 kilo lah PP ya. Jadi isu jarak tempuh dalam 1 kali charging ini tidak menjadi isu ya kalau untuk transportasi di dalam kota ya. Tapi ketika intercity, nah itu yang perlu dipertimbangkan ya dengan baik, karena pertanyaannya apakah di perjalanan itu tersedia charging stationnya ya. Oke. Nah, ini tipe-tipe lainnya ya, bisa dilihat oleh Anda ya. Kemudian pada tabel berikut ditunjukkan estimasi konsumsi energi ya, dan cost per kilometer atau per mil ya untuk berbagai tipe EV ya. Ini baterainya tidak disebutkan di sini, malah EV-nya ya, EV maker-nya. Jadi ada dari BMW, dari GM ya, General Motors,
Fiat, Honda Fit, Nissan Leaf, Mitsubishi ya. Jadi di sini apa namanya, luaran energinya yang disebutkan ya, energi density-nya tidak disebutkan, tetapi nanti kan ini dibagi ya, luaran energi dalam satuan atau per kilometernya ya. Jadi bisa dibandingkan di sini. Jadi yang paling atas itu yang paling rendah ya, kebutuhan energi per kilonya. Nah, tentu itu berkorelasi dengan cost energinya per kilometer ya. Nah, yang sebelah kanannya ini per mil ya. Kalau per kilometer misalnya ini BMW i3 0,033 dolar ya, tinggal dibandingkan dengan fossil fuel ya, apa namanya, berapa dia, 1 banding berapa gitu, katakanlah 1 banding 10, 1 liter 10 kilometer gitu ya, 1 liternya misalnya apa, Pertamax gitu ya, katakanlah 10.000 ya, 10.000 per 10 kilo ya, jadi 1.000 ya, 1.000 rupiah per kilometer. 1.000 rupiah itu berapa dolar gitu ya. Jadi membandingkannya seperti itu. Jadi memang secara umum lebih rendah tentu saja ya cost mobil listrik ini dibandingkan dengan fossil fuel ya. Terlepas dari biayanya yang atau harganya yang lebih tinggi ya. Tapi kalau biaya penggunaannya itu jelas lebih rendah dibandingkan dengan fossil fuel. Kan yaitu biaya listrik saja kan, biaya listrik untuk recharging saja yang tidak setinggi dengan biaya itu ya, gasoline. Oke, jadi ini makin ke bawah makin tinggi dan tentu saja cost per kilometernya juga makin tinggi ya. Oke, itu beberapa parameter yang digunakan ya. Nah, ini jenis-jenis lainnya ya. Jadi ada dari Ford, ada dari Mercedes, Tesla ya. Tesla ada berbagai tipe ya. Jadi mobil listrik ini dikembangkan oleh semua vehicle producer ya. Semua produsen mobil terkemuka ya. Baik Toyota, Honda, Mercedes ya, Hyundai ya, dan lain-lainnya. Dan juga yang spesialis di situ Tesla ya. Jadi Tesla itu menjadi leader di situ ya, meskipun dia bukan pemain di fossil fuel based vehicle ya. Oke. Kalau dilihat tipe baterai yang paling banyak diproduksi ya, data berikut ini dari Bloomberg ya menunjukkan bahwa tipe NMC ya yang paling banyak diproduksi dan kecenderungannya terus meningkat ya. Jadi ini yang warnanya merah tua itu NMC, kadang-kadang disebut NCM ya. Lalu yang warnanya abu-abu ini adalah tipe LFP, lithium ferrofosfat ya. Kemudian yang abu-abu tua ini tipe lainnya. Ya. Ini satuannya adalah dalam gigawatt hours ya. Di mana menurut prediksi dari Bloomberg ya, kontribusi baterai NMC terhadap total penggunaan jenis baterai untuk EV diperkirakan akan meningkat dari 53% pada tahun 2020. Jadi dari semua jenis baterai ya, 53%-nya adalah NMC ya pada tahun 2020. Dan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 64% pada tahun 2025. Nah, di bawahnya peringkat keduanya adalah NCA. Meskipun di sini tidak dituliskan di grafiknya ya. Nah, jadi dari situ korelasinya juga dengan kebutuhan raw materialnya ya. Jadi nikel, kobalt itu menjadi primadona ya.
dalam beberapa tahun ke depan. Ya, jadi Anda bisa membaca perkembangan yang ada ya, karena ya demand di industri mobil listrik ini ya, dan kecenderungannya memang ke arah penggunaan baterai lithium ion berbasis nikel ya, yang dapat memberikan energy density yang lebih tinggi dengan harga yang kompetitif. Oke, jadi kita bicara kebutuhan material ya, jadi kalau kita tadi baru membicarakan katodanya ya, material itu ya tidak saja katoda ya, tetapi juga anoda, dalam hal ini grafit, kemudian aluminium dan tembaga sebagai current collector ya, sebagai pengumpul arus ya, dan sebenarnya juga masih ada casingnya dari steel ya, kemudian ada elektrolit ya, dan juga separator. Prediksi kebutuhan material logam ya, untuk baterai mobil listrik ini juga dari Bloomberg ya, tahun 2018 ini semuanya meningkat ya. Jadi meningkat ini dari 2018 sampai 2030 ini cukup pesat, baik copper ya sebagai current collector, kemudian aluminium, dan proporsinya itu dari masanya ya, itu yang paling besar ya sebenarnya ya, lebih besar dari proporsi nikel, kobalt sebagai material katoda dan juga litiumnya. Jadi ini dalam ribuan metrik ton ya. Artinya kalau 3.000 itu ya 3 juta ya, 3 juta metrik ton misalnya aluminium ya, yang dibutuhkan, atau copper yang paling banyak ya. Jadi itu juga relevan juga dengan kondisi di Indonesia ya. Jadi kita punya copper smelter ya, yang serapan di dalam negerinya juga masih rendah ya. Jadi jangan Anda kira itu produksi di Gresik itu terserap semua di dalam negeri, tidak begitu ya, karena perusahaan yang memilikinya itu sudah ada perjanjian jual beli dengan rekanannya ya, di Jepang sana gitu ya, dan hal tersebut juga berdampak terhadap serapan di dalam negeri. Itu satu. Yang kedua, seringkali mengimpor ya. Ini downstream industrinya kan industri kabel, terutama untuk copper ya saat ini gitu. Nah, ke depan ini salah satu peluang ya ke baterai mobil listrik ini. Nah, yang kedua itu mengimpor itu harganya lebih murah ya dibandingkan dengan membeli dari yang ada di dalam negeri. Nah, itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Oke, nah jadi ini copper, kemudian aluminium yang warnanya biru muda ini grafit ya. Jadi terus meningkat, lalu yang warnanya ungu adalah nikel, yang warnanya hijau kobalt ya. Jadi proporsinya kecil aja, kalau kobalt, lalu litium juga, manganis juga kecil ya, proporsinya. Nah, ini untuk NMC 11 sebenarnya urutan kandungan material logamnya itu paling tinggi itu satu aluminium ya sebagai current collector ya. Dia 5,2%, diikuti tembaga ya, dari total dia proporsinya, maaf ini salah meletakkannya urutannya. Jadi tembaga itu sebagai current collector di anoda ya. Jadi harusnya CU dulu. Lalu aluminium ini sebagai current collector di katoda ya. Oke. Lalu steel ini untuk casingnya ya. C ini untuk anoda grafit ya. O ini kita nggak hitung ya. Nikel, kobalt, mangan, litium ya. Jadi 55,6% material sel ya. Lalu 10% material untuk modulnya, dan kurang lebih 34,4% itu material packingnya ya. Dan di sana juga ada komponen plastik juga ya yang digunakan pada baterai NMC 111 ini ya. Jadi meliputi anoda, katoda, modul ya, baterai sistem periperinya ya, elektrolit, separator ya, cell housing.
Oke. Kecuali litium dan grafit yang belum diketahui ketersediaannya, belum diketahui cadangannya, ya, Indonesia mempunyai bahan-bahan baku untuk nikel, kobalt, mangan, aluminium, dan tembaga, ya. Dan material katoda memberikan kontribusi paling tinggi terhadap harga sel baterai sekitar 30%. Dengan tuntutan harga baterai yang lebih murah, proporsi penggunaan kobalt semakin dikurangi ya dengan menambah proporsi nikel. Nah, jadi dalam hal ini ya dengan posisinya sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, menjadikan posisi Indonesia sangat strategis ya untuk mengembangkan industri baterai mobil listrik ini. Ya tentu diharapkan kita tidak saja menjadi penonton, ya, artinya ada investasi asing, perusahaan-perusahaan besar datang membuat pabrik di sini gitu, dan kita tidak banyak berperan signifikan di situ. Jadi harapannya tidak begitu ya. Jadi raw material ini bisa menjadi bargaining power ya. Oke, yuk datang buat pabrik di sini, tapi juga harus ada benefit untuk nasional yang lebih tinggi gitu ya. Ya memang seringkali masalahnya adalah masalah teknologi ya. Ini semua adalah perusahaan besar yang sudah begitu mapan seperti misalnya CATL, Panasonic gitu ya, dan cenderung tertutup ya terkait dengan teknologi yang digunakan. Nah ya memang selalu seperti itu ya, teknologi itu kan menjadi senjata untuk ekonomi ya kan. Ketika Anda menguasai, nanti ya Anda benefitnya secara finansial kan, seperti itu. Nah ya harus dicari cara ya bagaimana supaya ada transfer, baik itu secara secara resmi gitu ya, atau ya secara atau dengan metode lainnya ya. Nah, itu harus bisa dilakukan ya. Nah, disitulah pentingnya sebenarnya riset, development, R&D gitu ya, sehingga kita tidak selalu bergantung gitu ya ke negara yang teknologinya lebih maju. Oke. Nah, ini tadi mengenai prediksi tipe baterai yang banyak diproduksi ke depan ya, yang banyak digunakan. Jadi seperti yang tadi diprediksi oleh Bloomberg, ini dari benchmark Mineral Intelligence, memang proporsi tipe NMC ini yang paling banyak diproduksi ya, di mana yang warna lain di luar warna abu ini kan yang non NMC. Nah yang warna abu-abu ini kan sudah kumulatifnya ini lebih dari 75% ya, baterai berbasis nikel ini. Nah sisanya yang LCO ini makin berkurang toh, lithium cobalt oxide ya. Ini kan makin sedikit ya, makin sempit ininya ini, daerah yang warnanya biru ini. Demikian pula LFP ya, dan LMO ya. LMO malah ke depan diperkirakan tidak lagi tumbuh ya, karena energi density-nya yang kurang begitu baik. Oke. Nah, jadi NCA holds while NCM varieties take the majority ya of the market. Jadi hold itu bertahan ya. Oke. Kalau kita lihat rantai suplai material untuk baterai EV tipe NMC ini dapat digambarkan pada slide berikut ya. Jadi kalau kita tarik ke hulunya dari biji nikel ya, rutenya bisa dari MHP yang dimurnikan lebih lanjut menjadi nikel sulfat, kobalt sulfat ya, atau bisa juga dari mate ya. Mate itu kan NIS lah ya, atau Ni3S2. Besinya sudah sangat rendah ya. Jadi memurnikan mate sebenarnya lebih mudah ya dari sisi kemurnian dari raw material, di mana sulfur di situ nanti juga diperlukan untuk menghasilkan sulfat ya. Namun proses leachingnya kalau mate ini harus
dalam sebuah autoclave ya. Tidak bisa pada tekanan atmosferik, seperti juga MSP. Satu lagi sebenarnya MSP ya. Misalnya yang pabrik Echpal Sumitomo yang di Filipina ya, itu produknya kan MSP. Ya, kalau mate itu nikelnya sudah 75% ke atas ya. MSP kan kurang lebih 55% ya. Dan juga lebih mudah dimurnikan sebenarnya ya dari sisi kemurnian dari raw materialnya. Kalau MHP itu ya masih ada magnesium umumnya ya, masih ada besi, masih ada Mn ya. Sehingga challenge untuk menghasilkan kemurnian 99% ke atas ya. Jadi kemurnian nikel di nikel sulfat itu kan 99% ke atas. Kalau kadarnya itu sekitar 22,3% ya. Kan dia NiSO4.6H2O ya. Itu yang Anda harus pahami. Kalau kobal kan COSO4.7H2O. Jadi ada air kristalnya. Jadi kemurnian maksimumnya kan AR Ni per MR NiSO4 6H2O itu. Ya. Lalu nikel sulfat ini nanti yang dicampur dengan mangan sulfat ya, dan dikonversi menjadi karbonatnya ya, nanti akan ditunjukkan. Kemudian dicampur dengan litium karbonat, dilakukan sintering untuk menghasilkan prekursor katoda ya. Prekursor katoda ini yang nanti dibuat sel baterai ya, di baterai assembling plant ya, untuk nanti digunakan di mobil listrik. Itu untuk material katodanya ya. Untuk anodanya ya grafit ya, grafit ya. Lalu untuk mangan raw materialnya pirolusit ya, manganis ore. Jalurnya adalah jalur hydromet juga ya. Hidrometalurgi dilakukan leaching, pemurnian sehingga dihasilkan serbuk mangan sulfat ya, yang nanti dicampur dengan nikel sulfat, kobalt sulfat, dikonversi menjadi bentuk karbonatnya ya. Nanti tahapnya seperti itu. Baru kalau mangan, nikel dan kobalt sudah menjadi karbonat, dicampur dengan litium karbonat ya, menjadi campuran karbonat dari Li, Mn, Ni dan Co yang nanti dilakukan kalsinasi dan sintering ya, sehingga menjadi oksidannya. Ya, nah litiumnya sendiri ya, raw materialnya bisa dari brine ya, dari danau air garam, atau juga bisa dari batuan ya, dari spodumen misalnya. Ini kalau dari sumber primer. Ke depan juga ketika sudah banyak digunakan mobil listrik ya, akan ada proses daur ulang ya, logam dari baterai bekasnya yang sudah digunakan ya. Jadi dari baterai bekas ini dilakukan daur ulang litium, daur ulang nikel, daur ulang kobalt ya, untuk nanti digunakan kembali untuk memproduksi sel baterai yang baru. Nah, ini sebenarnya Indonesia peluangnya ya saat sekarang ini ya, ketika industri recycling ini belum begitu banyak tumbuh di dunia ya. Peluang dalam artian pemanfaatan biji nikel laterit kita. Tapi umur pakainya cukup panjang ya, baterai mobil listrik ini bisa 8-10 tahun. Oke, kalau kita lihat prosesnya ya, dari biji nikel sampai prekursor katoda, secara umum seperti ini yang dilakukan di industri ya. Di biji ini dilakukan leaching ya, yang dianggap proven adalah HPAL, high pressure acid leaching, meskipun bisa juga ya atmospheric pressure. Lalu pemurnian larutan, setelah leaching biasanya ada iron and aluminium removal ya, baru nanti presipitasi MHP. Ini sudah dibahas di kuliah hidrometalurgi ya, atau presipitasi MSP. Nah,
MHP, MSP itu belum bisa, umumnya belum bisa digunakan langsung ya atau dipakai untuk memproduksi prekursor katoda. Ya, karena memerlukan stoikiometri tertentu sehingga perlu raw material yang murni. Ya, sehingga nanti mengatur stoikiometrinya itu lebih mudah. Ya, kemudian ada aspek safety ya, aspek performa lainnya yang harus dipenuhi. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Jadi masih memerlukan kemurnian yang tinggi. Oleh karena itu ada tahapan refining ya. Refining dari MSP atau MHP menjadi NiSO4 dan CoSO4 ya. Lalu dari Ni, Co dan Mn sulfat ini, tiga ini ya, ini yang dibuat nanti menjadi material prekursor katodanya. Ya, setelah ditambahkan litium ya, yang metodenya ada beberapa, ada kopresipitasi, ada metode Sol-Gel, solid state dan seterusnya ya. Nah, material prekursor inilah yang digunakan ya di sel baterainya. Nanti kan gulung di current kolektornya ya. Kalau dia bentuknya silinder ya seperti yang sudah ditunjukkan pada kuliah yang lalu. Lalu diberikan separator ya sehingga mencegah kontak antara anoda dan katoda. Di mana proses manufacturing itu ya sudah dapat dilakukan secara otomatis ya. Jadi mesin-mesinnya itu sudah tersedia sedemikian rupa sehingga produksinya dapat dilakukan dengan cepat ya. Jadi kalau masih manual masukkan satu persatu ya serbu ini ke seatnya ya, seat dari current kolektornya ya nanti akan lama ya. Lalu ini lebih rincinya lagi ya, dari MHP menjadi nikel sulfat sebagai bahan baku prekursor katoda ya. Proses yang umum diterapkan di industri adalah pelarutan kembali MHP atau releach MHP ya dengan asam sulfat. Kelebihannya kalau MHP dapat dilakukan pada tekanan atmosfer. Nah, biasanya manghan tidak larut ya dan dipisahkan pada tahap solid liquid separations. Kemudian larutan yang kaya nikel dan kobalt dari MHP ini dilakukan proses solvent extraction secara umum dalam 2 tahap. Ya, dalam prakteknya bisa lebih. Ya. Dan juga ada proses scrubbing ya sebelum stripping. Tahap 1 ya menggunakan ekstraktan jenis A, misalnya Versatex 10, dilakukan untuk memisahkan pengotor ya. Pengotor ini dalam hal ini adalah Fe, Mg, Mn, Ca ya dan juga Na sebenarnya untuk pengaturan pH ketika presipitasi besi yang ikut mengendap di situ. Nah, pengotor ini adanya di larutan rafinit. Ya, ingat larutan aqueous yang sudah diekstraksi logam berharganya dinamakan larutan rafinit ya. Nah, ini yang nanti dibuang ya. Dinetralisasi, dipresipitasi logam pengotornya ya untuk nanti disimpan di tailing storage facility ya, bersama dengan impurities lainnya. Kemudian yang masuk ke fasa organik apa? Yang masuk ke fasa organik dua-duanya, yaitu nikel dan kobalt. Jadi loaded organik ini isinya adalah nikel dan kobalt. Nah, tahap setelahnya adalah melepaskan ya nikel dan kobalt dari fasa organik sehingga diperoleh larutan aqueous ya yang kaya nikel dan kobalt yang dilakukan proses ekstraksi pelarut tahap kedua. Nah, ekstraksi pelarut tahap kedua ini tujuannya adalah memisahkan nikel dan kobalt. Ya, nah bergantung jenis ekstraktannya ya. Kalau LiX itu basis solutionnya itu amonia, amonium karbonat yang masuk ke fasa organik nikelnya. Tapi kalau cyanek ya, cyanek 272 misalnya yang diekstraksi ke fasa organik adalah kobaltnya
ya. Jadi loaded organiknya ini isinya kobalt ya. Jadi perlu stripping. Nah, nanti dihasilkan larutan CoSO4 ya, dengan konsentrasi tertentu yang nanti dapat dilakukan kristalisasi dengan cara penguapan dari solvennya ya. Jadi evaporative crystallizations. Jadi dengan menguapkan pelarutnya, maka konsentrasi dari kobalt terlarutnya semakin tinggi sehingga melewati melewati fasa jenuhnya ya. Dan dia akan terkristalisasi menjadi CuSO4 7H2O. Sementara itu nikel tidak terekstraksi ke fasa organik ya. Dia ada di fasa aqueous di larutan rafinat sehingga bisa dapat dilakukan kristalisasi ya. Jadi NiSO4 6H2O. Kira-kira seperti itu urutannya secara umum ya. Di dalam praktek ada variasi-variasi yang dilakukan ya. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk goalnya itu adalah mendapatkan NiSO4 dan CuSO4 dengan kemurnian tinggi ya, untuk memenuhi kualifikasi sebagai battery grade prekursor material. Ya, itu ada standarnya ya, nikelnya minimal berapa persen, 90% up gitu ya, kobaltnya, lalu impuritiesnya ya kalau 99% berarti kan 1% ya, totalnya 10.000 ppm. Nah, jadi betul-betul proses itu diarahkan agar requirement itu tercapai ya. Dan ya challenge-nya tentu lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahap awal untuk mempresipitasi MHP. Ya, nah ini ilustrasi pictorialnya saja ya, sama saja dengan blok fluidnya. Nah, itu dari MHP menjadi nikel sulfat sebagai bahan baku prekursor katoda. Kemudian metode sintesis prekursor katoda ini ya ada 9 metode yang dikenal ya. Kopresipitasi, solid state reaction, sulfothermal dan seterusnya. Di mana metode kopresipitasi ini merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan ya, karena prosesnya sederhana, mudah untuk ditingkatkan kapasitasnya dan menghasilkan struktur yang homogen pada skala partikel. Pada prinsipnya metode kopresipitasi untuk sintesis prekursor katoda LEB tipe NMC itu diagram alirnya sebagai berikut. Ya, di mana bahan baku yang diperlukan adalah NiSO4 6H2O ya, di sini ya. Kemudian CuSO4 7H2O, MnSO4 H2O, kemudian litium karbonat atau litium hidroksida ya. Nah, jadi senyawa sulfat ini nanti akan dikonversi menjadi karbonatnya ya, dengan menambahkan sodium karbonat ya. Jadi ini dicampur dulu 3 ini ya dengan air, lalu sodium karbonat dicampur dengan air dan ada pengatur pH-nya yaitu NH4OH ya, amonium hidroksida. Nah, ini nanti dicampur di dalam sebuah continuous stir tank reaktor ya, tangki pengaduk ya, suhunya 95 derajat Celcius sehingga sulfat itu terkonversi menjadi karbonat ya, dengan mekanisme reaksi sebagai berikut. MsO4 plus Na2CO3 menjadi MCO3, dia mengendap ya, sodium sulfatnya larut. Sehingga perlu solid liquid dispersion di sini ya, dihasilkan waste solutions ya, untuk nanti bisa diendapkan kembali karbonatnya ya. Jadi sodium sulfat kalau Anda tambahkan lagi dengan karbonat maka akan menjadi sodium karbonat. Kemudian padatannya ya, presipitat karbonatnya ini dilakukan filtrasi ya, dilakukan pengeringan untuk nanti dilakukan juga pengayakan ya. Kalau terlalu kasar perlu dilakukan penggerusan ya, yang kasarnya ya digerus lalu diayak lagi. Nah, setelah memenuhi spesifikasi ukuran tertentu, campuran
logam karbonat dari nikel, mangan, dan kobalt dicampur dengan litium karbonat. Jadi dicampur kembali di dalam sebuah tangki pengaduk untuk nanti dilakukan sintering, deaglomerasi, dan dihasilkan prekursor katoda LiNMC, ya, di mana reaksi di sintering kilennya, ya, campuran karbonat ini akan bereaksi, ya, dan membentuk senyawa ini, ya, LiA-NiX-MnY-CoZO2, dan CO3-nya ini dikonversi, ya, O-nya berikatan dengan LiNiMnCO, ya, dan sebagian lepas dalam bentuk gas CO2. Ya, jadi ini prinsip pembuatan material prekursor katoda NMC. Ya, nah makanya ya proses lanjut dari MHP itu menghasilkan nikel sulfat, ya. Dan ya ini saya sendiri saat ini juga ini menjadi salah satu dari topik penelitian saya, ya. Ada juga mahasiswa yang tugas akhir, ya, dengan tema tersebut, ya. Meskipun ya untuk angkatan sebelumnya yang kemarin ya tidak mudah, ya, di masa pandemi di mana akses ke kampus dibatasi. Ya, tapi jalan terus, ya, sampai sekarang gitu. Oke. Jadi ini menunjukkan pada slide berikut ini ditunjukkan tipikal komposisi biaya produksi baterai lithium ion tipe NMC 622. Ya. Jadi ini elektroda positifnya di katoda ini proporsi terhadap total, ya, itu 28%. Ini menurut Beckmans terhadap total biaya baterai, ya. Lalu biaya produksi, ya, anodanya itu 4%, ya, proporsinya. Di mana dalam 28% ini, ya, maaf, ini keseluruhan, ya, untuk satu baterai, ya. Itu kontribusinya katodanya 8%, betul, ya. Kemudian labor 15%, ya. Kemudian yang besar lagi ini anodanya, ya. Jadi anoda tadi 24%. Ya, jadi kalau ini kita anggap material itu hanya anoda dan katoda saja, 28%, 24% itu sudah 52% sendiri, ya, biaya materialnya itu. Nah, sisanya ya ada labor, overhead, modul assembly, ya, cell assembly, separator, elektrolit. Nah, kontribusinya tidak tinggi, ya. Separator, elektrolit itu masing-masing 7 dan 6%. Kemudian khusus untuk ini, ya, material anodanya kan kutub negatif, ya, sel galvanik. Proporsinya ini yang besar adalah apa ini? Ya, grafitnya sendiri 5%, lalu ada copper foil 4%. Nah, ini yang warnanya ungu ini kemungkinan ini dihitung terhadap total, ya. Jadi terhadap total itu 15%. Grafitnya sendiri terhadap total 5%, ya. Oke. Jadi biaya material mencapai kurang lebih 65% dari total biaya produksi untuk NMC 622. Oke, ini untuk tipe-tipe lainnya, ya, perbandingan biaya produksi material prekursor katoda dan juga energi yang dihasilkan per kilogram, ya.
Untuk NMC 333 energi per kilogramnya 3,88 ya. Lalu cost per kilogramnya paling tinggi ya ini ya. Sama dengan NCA. Ketika nikelnya ditambah ya misalnya pada NMC 811 ya memang energi density-nya sedikit turun ya. Tetapi cost-nya turun juga ya. Dari 23,04 menjadi 21,47. Ya. NMC 333 yang paling mahal ya. Itu kan 111 ya proporsinya. Kalau 622 makin berkurang kobalnya ya kan, nikelnya makin naik jadi turun harganya. Kemudian juga NMC 532 paling murah adalah LMO, lithium manganese oxide. Ini hanya 13,23 ya. Dengan energi per kilogram yang juga cukup baik ya. Oke. Di mana pengaruh biaya produksi itu inline ya, sejalan dengan harga dari baterai pack-nya. Jadi misalnya ini pack energinya itu 60 kWh, pack powernya 120 ya, kilowatt, produksinya per tahun 100.000 ya, tipe NMC 333. Kalau harga dari material aktif katodanya dalam US per kilogram 25, nanti biaya baterai pack-nya ya, keseluruhan baterainya ke EV manufacturer-nya juga lebih tinggi ya, 160. Ya, kalau material aktif katodanya lebih mahal. Kalau lebih murah yang 23 ya US per kilo, ini juga selisihnya mirip-mirip ya ini ya. Ini selisih $2. Nah, ini selisih $3 gitu ya. Poinnya adalah ya semakin tinggi harga material, harga baterainya keseluruhan semakin tinggi ya, dan tentu juga berdampak juga pada harga dari EV-nya. Oke, dan perlu Anda pahami ya, supply chain untuk penggunaan baterai ke arah aplikasi mobil listrik ini cukup ini ya, cukup rumit ya. Jadi pada dasarnya industri hilirnya dalam hal ini adalah EV manufacturer, pabrik mobil listriknya itu perlu mendapatkan kepastian suplai dari baterai yang aman ya gitu ya. Maksudnya harus betul-betul dipastikan suplai baterainya oke gitu ya. Kalau tidak oke ya kan bermasalah. Demikian pula nanti baterai manufacturer itu bergantung juga pada prekursor. Ya, prekursor bergantung kepada industri hulunya, dalam hal ini pabrik ekstraksi logamnya gitu. Nah, jadi ini ilustrasinya seperti ini, misalnya ini untuk ini baru sampai ke katot materialnya ya, NMC ya. Jadi misalnya ini LG ya, jadi dia mendapatkan suplai prekursor ini dari Huayu, dari dia sendiri ya, lalu dari beberapa supplier ini ya, tidak disebutkan. Hanya disebutkan di sini untuk kobal nih, ini dari Kongo misalnya ya. Kongo itu salah satu penghasil kobal terbesar di dunia ya. Nah, jadi rantainya seperti itu ya. Ini misalnya nih pabrik yang memurnikan kobalt, nih ada Freeport, Glencore gitu ya. Lalu ada pemain lainnya di kobalt sulfatnya ya. Ini ada Huayu Kobalt, ada APC ini nih mensuplai ke sana, ke lain-lain gitu ya. Nah, jadi itulah tipikal industri berbasis hulunya di mineral ya.
Jadi harus ada kepastian off-taker-nya, ya, kepastian pasar yang menerima produk tersebut. Ya, ketika Anda membangun suatu pabrik dengan investasi berapa misalnya 1 billion US gitu ya, 14 triliun rupiah gitu ya, harus dipastikan ya bahwa nanti produknya itu memang sudah ada yang menerima dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka yang cukup panjang ya. Tidak bisa itu belum dipastikan gitu ya. Kalau itu belum dipastikan ya nanti kepastian dari pengembalian investasi ini juga menjadi tanda tanya ya. Jadi sudah dipastikan dalam beberapa tahun itu nanti akan diambil oleh perusahaan A, B, C dan seterusnya. Demikian juga ke arah hilirnya. Ke arah hilirnya seperti itu. Oke, ini merupakan slide yang terakhir ya untuk bab 3 baterai sekunder ya, yang untuk hari ini khusus membahas mengenai baterai litium untuk EV ya, atau kendaraan listrik. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan bab berikutnya. Ya, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Bapak, saya izin bertanya. Silakan. Saya Mira, kemarin tuh kalau tidak salah di materi yang kemarin tuh ada irreversible capacity, Pak. Gimana? Kalau tidak salah di materi kemarin itu ada irreversible capacity. Mau bertanya itu apa, maksudnya irreversible capacity itu apa? Terus yang kedua itu untuk jenis baterai yang sama tapi makers-nya itu berbeda gitu. Kira-kira apa yang bisa dibedakan dari makers yang berbeda? Ya, jadi irreversible itu ya ada kapasitas yang hilang karena self discharge sebenarnya. Ya, jadi kalau reversible itu artinya energi yang dikeluarkan itu bisa dikembalikan dengan recharging kan. Jadi energi dalam kWh yang dia keluarkan ketika dia digunakan saat discharge bisa dikembalikan. Tetapi ketika material aktifnya itu tidak sepenuhnya berada di elektroda, ya, untuk baterai litium itu misalnya litium ada yang hilang di elektrolit gitu ya, terkonversi dia menjadi metalnya, nah itu menjadi tidak reversible. Nah itu maksudnya begitu ya, tentu harapannya mendekati reversible ya. Jadi kalau sel galvanik ini kan keluaran energinya ini sebisa mungkin sejalan dengan keluaran tegangan ya. Kan energi itu tegangan dikali arus kali waktu ya. Keluaran tegangannya itu mendekati tegangan kesetimbangannya. Ya. Kan kesetimbangan itu reversible ya. Ini lainnya ya, terminologi lainnya.
Nah, ketika ada proses lain, nanti keluaran tegangannya turun, gitu ya. Nah, jadi penurunan itu yang mengakibatkan dia menjadi lebih rendah luaran energinya. Kemudian yang menjadi perbedaan tipe baterai yang sama dengan baterai lain dengan tipe yang sama yang dihasilkan oleh makers lainnya, ya. Tentu ya apa namanya, ada beberapa faktor, ya. Salah satunya adalah kemurnian dari raw materialnya. Ya, jadi ketika terdapat impurities meskipun kandungannya rendah, ya, bisa itu menjadi pembeda. Ya, misalnya impurities itu apa? Sodium itu salah satu impurities, ya. Sodium dari mana datangnya? Dari neutralizing agents saat besi dipresipitasi. Ya. Nah, dia akan ada di larutan. Nah, dinaikkan lagi pH-nya pada proses pengendapan MHP, sebagian mengendap sodium. Ya, nanti ketika ada unsur logam, ya, dia ada di dalam larutan dan Anda lakukan kristalisasi dengan evaporasi, dia tetap ada di situ. Ya, jadi challenge-nya itu di situ. Gitu. Oleh karena itu ada yang menggunakan neutralizing agent-nya itu misalnya adalah NH4OH, ya, atau NH3, gitu ya, yang tidak menambahkan unsur logam, gitu ya. Itu satu. Dua, tentu ini ya proses pembuatannya sendiri, ya. Misalnya proses mulai dari ya pencampurannya, ya, mungkin proporsinya tidak memenuhi standar, ya. Lalu proses sinteringnya, ya, jadi merupakan gabungan antara sifat kristal, ya. Sifat kristal ini menjadi penentu juga, ya, dengan juga aspek kimia, ya, yang terkait dengan kemurnian raw material tadi, yang itu bisa bervariasi, ya, satu maker dengan maker lainnya, ya, yang berdampak nanti pada akhirnya ya umur pakai dari baterai itu, ya. Bahkan juga pada kondisi tertentu bisa ada kejadian-kejadian yang salah satu baterai itu meledak, gitu ya. Nah, itu disebabkan oleh variasi-variasi tadi, ya. Tentu dalam skala massal itu semua sudah direncanakan sedemikian rupa, ya, sehingga minimal, ya, yang variasi-variasi itu diminimalkan. Mungkin begitu, Amira, jawabannya. Baik, Pak. Sudah menjawab. Terima Ya, kasih. terima kasih. Yang lain? Pak Zaki izin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustia. Ya. Saya penasaran mengenai itu, Pak. Minggu lalu itu dan tadi juga itu dijelaskan kalau baterai itu bentuknya ada silinder sama prismatik. Dan Ya. juga waktu IPC itu Pak Taufik itu menjelaskan kalau ada salah satu bentuknya juga itu ada pouch gitu. Oh Nah, itu iya, satu sebenarnya lagi, ya, tiga. ya. Yang pouch tadi belum dibahas di sini. Oh iya. Nah, itu Terus? maksud tujuannya dari tiga bentuk itu apa, Pak? Soalnya kemarin waktu IVC dari satu mobil itu ada yang silinder, ada yang prismatik, ada yang pouch juga. Kenapa nggak cuma prismatik aja atau silindrik Ya. aja gitu, Pak? Iya. Terima kasih, Ya, Pak. jadi saya kira itu kaitannya juga dengan jumlah baterai yang diperlukan, ya, sel baterai yang diperlukan. Itu ketika mobilnya kecil, gitu ya, mungkin lebih praktis, ya, baterainya kecil aja, gitu ya, sedikit, gitu ya. Tapi kalau bentuknya silinder itu cenderung ya banyak kan dia kan. Tadi itu sampai 6.000, 7.000, ya. Nah, tapi manufacturingnya lebih simpel, ya, kalau bentuk silinder itu, ya kan, hanya digulung saja gitu, diberikan casing, sudah itu jadi, gitu ya. Dan ya jumlah individual selnya akan lebih banyak dibandingkan dengan prisma dan juga pouch, ya, gitu. Ya, itu sejauh ini yang bisa saya jawab, ya. Pasti pada akhirnya itu kembali ke aspek tekno-keekonomian, ya. Pasti sudah dikaji, gitu ya, untuk tipe mobil ini cocoknya prisma, cocoknya adalah
apa namanya silinder gitu ya, dan ada rantai yang cukup panjang tadi itu. Jadi dia dalam kerangka itu juga gitu. Saya nanti supplier materialnya apa ya di hulunya gitu. Ke hulunya lagi seperti apa? Nah, bentuk dari jenis sel yang diproduksi di mitranya ini tentu juga apa namanya mempengaruhi kan. Gitu. Itu Agas. Baik Pak, terima kasih menjawab sekali. Ya. Ada lagi? Baik. Ya, saya mulai saja dengan bab baru ya, supaya nanti tidak terlalu banyak kurangnya gitu ya. Mungkin kita 2 kali pertemuan lagi ya. Setelah itu kan UTS ya. Dan ini hanya 2 SKS ya. Tujuannya menambah wawasan Anda ya. Ini kan mata kuliah pilihan di sektor ini gitu ya, bahwa di metalurgi itu saat ini gitu ya ada tren gitu ya, perkembangan industri di bidang ini gitu ya. Oke. Bab berikutnya adalah fuel cell ya, ini juga salah satu konversi energi juga ya. Jadi kalau fuel cell itu tidak disimpan ya. Jadi fuel dikonversi energinya menjadi energi listrik. Tapi tidak disimpan. Kalau baterai itu kan disimpan. Anda charging, ya misalnya HP Anda malam Anda charging, cabut chargernya, Anda pakai energinya ya kan. Dalam 1 hari setelahnya nanti habis recharge lagi gitu. Nah, kalau fuel cell konversinya ya, jadi ada suplai fuel dikonversi menjadi energi listrik, tetapi tidak dengan mekanisme combustion. Sebenarnya sama juga kan dengan fuel yang digunakan pada mobil ya, misalnya bensin, solar gitu ya. Tapi combustion ya, dibakar dia. Nah, ini secara elektrokimia. Dan produknya bukan gas CO2 ya, tapi air. Nah, sebagaimana di kuliah overview di awal saya berikan, fuel cell adalah sel elektrokimia yang menghasilkan listrik dari reaksi antara fuel. Reaksinya terjadi pada permukaan anoda dan katoda ya, tapi fuelnya itu dimasukkan nanti ke anoda ya, dengan oksidan atau oksidator pada permukaan katoda. Jadi di katoda itu dimasukkan oksidan. Jadi yang dimasukkan ke dalam sel itu selain fuel itu ada oksidan atau oksidator, dan oksidator yang banyak digunakan ya udara ya. Anoda dan katoda dipisahkan oleh elektrolit ya, sebagaimana sel elektrokimia secara umum. Bahan bakar atau fuel disimpan dalam sebuah fuel tank, hanya ini bentuknya gas ya. Lalu reaktan-reaktan itu mengalir ke dalam sel, produk reaksinya mengalir keluar dari sel, elektrolitnya tentu tetap berada dalam sel. Fuel cell ini dapat terus dioperasikan selama suplai fuel dan oksidan tetap diberikan ke dalam sel. Ya, jadi ada suplai fuel dan oksidan. Kalau baterai tadi sistemnya sudah given, Anda tidak memberikan reaktan ya apapun ke dalamnya ya, sistemnya sudah tertutup, tapi ada recharging ya. Nah, ini terus diberikan suplai fuel dan oksidan, sehingga sistem untuk pengembangan fuel cell ini juga melibatkan sistem infrastruktur untuk stasiun pengisian bahan bakar, seperti juga bahan bakar cair yang saat ini sudah berkembang ya, sudah sejak lama berkembang dengan bahan bakar berbasis fosil
bahan bakar fosil. Prinsip kerjanya diilustrasikan pada gambar berikut. Ya, ini adalah individual cell, satu fuel cell, ya, di mana dimasukkan bahan bakar yang paling banyak digunakan adalah gas hidrogen. Ya. Gas hidrogen dimasukkan di kompartemen anoda, di mana nanti dia akan teroksidasi, ya. Gas hidrogen itu akan teroksidasi menjadi H+, ya. Dan elektronnya nanti akan bergerak keluar, ya, melalui elektronik konduktor menuju permukaan katoda, di mana nanti akan bereaksi dengan oksidan yang dimasukkan ke permukaan katoda ini, ya, oksigen, ya. Sehingga terjadi proses reduksi oksidan itu, ya. Di oksidan itu dia sendiri kan mengalami reduksi, ya. Jadi oksigen ini tereduksi menjadi air, ya, H2O. Jadi prinsipnya, ya, daerah kestabilan air itu, ya. Kan daerah kestabilan air itu di dalamnya H2O, ya. Di atas oksigen. Kalau oksigen tereduksi jadi air. Sebaliknya kalau Anda oksidasi air jadi oksigen. Kemudian di bawah hidrogen, ya. Nah, ketika Anda oksidasi hidrogen, maka dia akan kalau keadaannya asam, ya, menjadi H+, ya. Oke, nah ini E0-nya, potensial reduksi standarnya, ya, untuk H+H2 ini 0, ya. Demikian pula kalau dalam arah oksidasi 0, ya. Sehingga total E0 selnya adalah 1,23 volt. Nah, inilah keluaran tegangan maksimum, ya, untuk satu fuel cell. Ya. Jadi mekanismenya seperti itu, ya. Jadi ini oksigen dimasukkan, ya, dari atau pada kompartemen katoda, ya. Di situ akan tereduksi menjadi air, ya, yang dikeluarkan. Dan juga ekses oksigennya, ya, dikeluarkan. Sementara itu bahan bakarnya hidrogen dimasukkan ke kompartemen anoda, ya, di mana akan teroksidasi menjadi H+. Nah, H+ ini yang berdifusi, ya, melalui elektrolit, nanti akan mencapai permukaan katoda, di mana dia akan bereaksi dengan oksigen menjadi air. Ya, tapi yang tereduksi di sini adalah oksigennya. Jadi total reaksinya seolah-olah reaksi pembakaran gas hidrogen. Jadi H2 plus setengah O2, H2O. Tetapi sebenarnya gas hidrogen ini tidak bertemu, ya, dengan oksigen. Jadi dia dari kompartemen anoda, ya, menjadi H+ dulu. Elektron ini akan melalui elektronik konduktor nanti bereaksi juga, ya, dengan oksigen dengan H+ menjadi H2O. Di prinsipnya seperti itu. Nah, pada permukaan elektroda itu digunakan katalis, ya, dalam hal ini berbasiskan ini, ya, elektrodanya platina, ya, yang memungkinkan reaksi ini berlangsung dengan laju yang cepat, ya. Reaksi dari H2 menjadi H+, demikian pula di katoda reduksi oksigen ini menjadi H2O. Jadi ini katalis, dan di antara anoda katoda ada elektrolit, ya. Ada elektrolit yang memisahkan anoda dan katoda. Fuel cell sendiri nanti akan digunakan dalam stack juga, ya. Jadi beberapa sel, ya, disusun menjadi satu, ya, dan ini hanya gambaran makro saja, ya. Fisiknya, realnya itu tipis, ya, elektrolitnya ini cukup tipis, ya. Demikian pula anoda katoda, dan dia akan disusun menjadi beberapa sel, ya, membentuk suatu fuel cell stack, ya. Nah, susunan dari stack-nya itu adalah sebagai berikut, ya.
Jadi ini ada N plate dari anodanya, ya. Kemudian ada bipolar plate, kemudian ada gas diffuser, ya, komponen-komponennya, ya. Nah, ini yang bagian katodanya. Ya, jadi dimasukkan hidrogen dari satu titik di sini, ya. Nanti dia akan terkonversi menjadi H+, yang nanti bereaksi dengan oksigen menghasilkan H2O. Ya. Oke. Nah, geometri dari sel itu nanti menentukan output dari fuel cell ini, ya. Output energinya, ya, di mana rapat arusnya itu 5.000 sampai 10.000 ampere per meter persegi pada tegangan 0,9 volt, ya, dan hingga 1 watt per centimeter persegi power density, ya. Jadi rapat arus 5.000 sampai 10.000 ampere per meter persegi itu cukup tinggi, ya. Misalnya Anda bandingkan dengan proses elektro refining tembaga, ya, itu hanya sekitar 300 ampere per meter persegi, ya, arus yang diberikan. Hidrogen merupakan jenis fuel yang paling banyak digunakan, ya, bahan bakar yang paling banyak digunakan. Jenis bahan bakar lainnya adalah hidrokarbon dan alkohol, ya. Lalu oksidan yang paling banyak digunakan adalah oksigen dan udara, ya. Kelebihan udara dibandingkan oksigen, ya, dia gratis, ya, tinggal diambil dari udara sekitar, tidak perlu tangki penyimpan sehingga mereduksi berat. Namun kandungan oksigennya hanya kurang lebih 21%, ya. Itu ada kekurangan di sana. Sehingga juga dampak teknisnya polarisasi katodik menjadi lebih tinggi, kurang lebih 100 mV dibandingkan jika digunakan oksigen murni. Kadang-kadang digunakan hidrogen peroksida, ya, dan gas klorin, namun ya harganya lebih tinggi. Demikian pula handlingnya, ya, ya, peroksida itu kan korosif, ya. Demikian juga gas klorin, ya, korosif dan beracun, ya. Jadi harus betul-betul dipastikan tidak ada kebocoran, ya. Kalau digunakan gas klorin, ya, tentu lebih menyulitkan dibandingkan dengan menggunakan udara, ya, atau oksigen. Namun memang kelebihannya tadi, ya, dia lebih reaktif, ya. Kelebihan gas hidrogen sebagai bahan bakar, ya, mempunyai rapat arus pertukaran yang cukup tinggi pada material yang relatif murah, misalnya nikel, dan praktis tidak ada reaksi samping di elektroda, ya. Lalu tidak menghasilkan polutan, ya. Jadi kelebihan fuel cell di situ, ya. Memang kadang-kadang dihasilkan CO2 tapi sangat rendah, ya. Menghasilkan output power yang tinggi, ya. Harga delta H per kilogram tinggi, ya, karena H2 ringan. Kekurangannya bersifat eksplosif dan harganya juga relatif mahal, ya. Nah, ini bervariasi tergantung supply demand, jadi 10 sampai 20 USD per kilogram, ya, rentangnya. Jadi bergantung daerah, ya. Dan juga sebagai fungsi waktu juga, ya. Oke, untuk hari ini sampai di sini, ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan jenis-jenis fuel cell, ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.